Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan ketentuan sertifikat yang diperbolehkan diupload atau dilampirkan pada jalur SNBP atau SNPMB 2023. Banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut, baik itu secara langsung di sekolah ataupun di media sosial. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan meringkas informasi yang mungkin teman-teman butuhkan. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya apakah boleh sertifikat organisasi dilampirkan untuk SNBP atau SNPMB 2023, kemudian apa saja sertifikat yang diperbolehkan dilampirkan untuk SNBP atau SNPMB 2023, dan juga ada pertanyaan seberapa pengaruh sertifikat dalam penerimaan jalur SNBP atau SNPMB 2023. Tiga pertanyaan ini yang paling sering saya jumpai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membedah secara singkat berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Dua pertanyaan awal akan saya jawab langsung, yaitu apakah sertifikat organisasi boleh dilampirkan, dan juga sertifikat apa saja sebenarnya boleh dilampirkan atau diupload pada pendaftaran SNBP SNPMB 2023. Yang pertama, yang paling diprioritaskan, yaitu sertifikat lomba. Nah, di sini teman-teman harus menyertakan bukti sertifikat lomba minimal tingkat kabupaten. Contoh ada OSN, O2ASN, FLS 2N, karya tulis ilmiah, debat, isai, dan lain sebagainya. Yaitu sertifikat kejuaraan, baik itu akademik maupun non-akademik tingkat minimal kabupaten. Dan juga yang diperoleh selama jenjang SLTA, SMA, SMK, MAN, MA, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman punya sertifikat lomba kejuaraan misalkan tingkat provinsi, tetapi teman-teman peroleh itu pada saat SMP, nah itu tidak diperkenankan untuk diupload. Jadi teman-teman yang punya sertifikat lomba, baik itu akademik, non-akademik, ini boleh dilampirkan dengan ketentuan tingkat minimal paling rendah, yaitu tingkat kabupaten. Kemudian ketika ada yang bertanya apakah peserta lomba berbentuk sertifikat ataupun piagam penghargaan boleh diupload, nah saran saya tidak diupload, karena di sini kejuaraan lomba yang pernah menjuarai juara 3, mungkin juara harapan 3, juara harapan 2, harapan 1, juara 3, 2, 1, itu boleh diuploadkan. Kemudian jenis yang kedua yaitu sertifikat organisasi. Ini juga boleh untuk dilampirkan. Nah, di sini harus menyertakan bukti sertifikat keikutsertaan organisasi. Contohnya ada OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, English Club Karya Ilmiah, dan lain-lain. Tentunya juga sertifikat organisasi yang teman-teman telah ikuti selama di SMA, SMK sederajat. Ketika teman-teman mungkin pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi wakil ketua OSIS, sekretaris bendahara, di Pramuka menjadi ketua, di Paskibra, dan lain sebagainya. Ketika itu ada sertifikatnya ataupun piagam penghargaan dari sekolah, silakan teman-teman boleh uploadkan atau lampirkan pada saat pendaftaran. Karena beberapa perguruan tinggi itu memperhitungkan sertifikat organisasi, bahkan di beberapa perguruan tinggi itu ada jalur khusus, jalur ketua OSIS, yang tentunya di luar jalur SNBP atau SNPMB. Jadi monggo teman-teman bisa melampirkan sertifikat organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sertifikat keahlian. Mungkin ini banyak dijumpai ketika teman-teman yang sekolah di SMK. Maksud di sini yaitu harus menyertakan bukti sertifikat keahlian. Contohnya USK, ujian sertifikasi kompetensi,
atau UKK, ujian kompetensi kejuruan, atau uji kompetensi jurusan dan lain sebagainya. Itu mirip-mirip yang biasanya dijumpai di SMK. Kemudian ketika teman-teman di SMA dan lain sebagainya punya sertifikat keahlian lain, contoh spesialis di Microsoft, Photoshop, dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh lembaga resmi yang tentunya kredibel, itu juga bisa dilampirkan. Apalagi ketika prodi teman-teman itu yang dipilih sesuai dengan keahlian ini, ya silakan saja teman-teman untuk lampirkan ataupun untuk mengupload pada saat pendaftaran. Contoh, teman-teman dari SMK Tata Boga mau mengambil pendidikan Tata Boga, kemudian teman-teman sudah menempuh uji sertifikasi dan juga dinyatakan kompeten sebelum teman-teman pendaftaran SNBP. Nah, sertifikat yang telah teman-teman terima ini boleh dilampirkan. Ya, siapa tahu ini diperhitungkan pada perguruan tinggi yang teman-teman pilih. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, seberapa pengaruh sertifikat dalam penerimaan jalur SNBP atau SNPMB 2023? Dari ketiga jenis yang tadi telah saya sebutkan, di sini saya membagi berdasarkan prioritas sertifikat tersebut. Ketika sertifikat kejuaraan, sertifikat organisasi, sertifikat keahlian, saya kelompokkan sertifikat kejuaraan itu merupakan yang primer atau yang paling diprioritaskan, sedangkan sertifikat organisasi dan juga sertifikat keahlian saya kelompokkan sebagai sekunder, atau ini diprioritaskan hanya saja lebih diunggulkan sertifikat kejuaraan. Jadi ketika pertanyaan teman-teman seberapa pengaruhnya dalam peluang penerimaan, kembali lagi teman-teman mempunyai sertifikat apa. Ketika itu kejuaraan, ya bisa diperhitungkan yang utama. Ketika tidak ada kejuaraan, ya organisasi ataupun keahlian bisa teman-teman lampirkan sebagai bukti dukung prestasi yang teman-teman telah capai selama jenjang SLTA. Nah, kemudian di sini juga tidak semua sertifikat atau piagam itu bisa teman-teman lampirkan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya di SNPTN itu hanya 3 dengan grade tertinggi. Contohnya, misal teman-teman punya sertifikat kejuaraan juara 1 kabupaten, juara 2 provinsi, juara 3 nasional. Nah, semakin tinggi grade-nya, apabila teman-teman punya sertifikat kejuaraan internasional, nah itu akan semakin berpeluang teman-teman diterima apabila sertifikatnya menunjang prodi yang teman-teman pilih. Contoh, sertifikat juara 1 nasional Olimpiade Fisika. Teman-teman daftar fisika. Ya tentunya ini berpeluang sangat besar. Kemudian di kejuaraan juara 1 tingkat nasional karate, teman-teman ambil prodi keolahragaan. Nah, ini juga akan semakin besar peluang teman-teman diterima. Jadi sesuaikan antara sertifikat yang dimiliki, prestasi yang dimiliki dengan prodi yang teman-teman pilih. Jangan sampai melenceng jauh ya. Nah, kemudian sertifikat organisasi itu juga silakan teman-teman bisa dilampirkan. Sertifikat keahlian, apabila teman-teman tidak memiliki sertifikat kejuaraan, silakan lampirkan saja. Siapa tahu memang perguruan tinggi teman-teman yang telah teman-teman pilih itu memperhitungkan. Kalaupun tidak, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbesar peluang teman-teman bisa diterima di jalur SNBP atau SNPMB 2023. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.